Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat olahraga, kembali lagi bersama saya Kamar Zaman dalam program acara Olahragaku. Ya teman-teman semua, pada episode kali ini saya akan membahas seorang legenda sepak bola dunia yang dikenal sebagai pemain yang telah menjuarai Piala Dunia, yang membawa negara Brazil menjuarai 5 kali Piala Dunia secara beruntun. Siapa lagi kalau bukan Edson Arantes do Nascimento, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pele. Pele telah berhasil membawa Brazil menjuara dunia sepak bola kurang lebih sebanyak 3 kali semasa karirnya. Kejuaraan tersebut ia raih di tahun 1958 di Swedia, tahun 1962 di Chili, dan tahun 1970 di Meksiko. Berkat keberhasilan Brasil dalam juara dunia 3 kali berturut-turut, membuat nama Pele mendapat julukan sebagai Sang Raja atau O Rei. Pele adalah anak dari pemain sepak bola di Fluminense, Dodinho, yang menikah dengan Dona Celeste Arantes. Sebelum mendapat julukan Pele, ia sering dipanggil dengan nama Diko. Nama Pele sendiri muncul ketika seluruh tim mengubah nama julukannya tersebut dengan merujuk kepada seorang kiper, Vasco da Gama, yang ternyata merupakan idola Pele. Bisa dibilang masa kehidupan Pele cukup miskin di Sao Paulo. Ia bahkan sempat mencari uang tambahan sebagai pelayan di sebuah kedai teh. Sejak 1952, baru dia bergabung dengan klub lokal. Saat itu Pele tidak mampu membeli sepatu sepak bola. Karena tidak memiliki sepatu, maka ia melakukan dengan cara mengikatkan koran bekas di kakinya untuk menggantikan sepatu dan menjadikan buah jeruk sebagai bola. Masa karir Pele. Pertama, klub Santos. Pele mengikuti seleksi pemain sepak bola di klub Santos pada tahun 1956, yakni sebuah klub kecil yang berasal dari luar Sao Paulo. Seorang pemandu bakat mengatakan kepada presiden klub Santos saat melihat kemampuan yang dimiliki oleh Pele, dia mengatakan bahwa Pele yang berumur 15 tahun akan menjadi pemain terbaik di dunia. Pada 7 September 1957, Pele mulai debutnya di Santos dengan mencetak 1 gol dari kemenangan 7-1 melawan Corinthians. Ia pun mendapatkan tempat utama dalam tim senior Santos saat laga dimulai. Menginjak usia yang ke-16, Pele keluar sebagai top skor liga, dan hanya dalam waktu singkat tim nasional Brazil mengajak Pele bergabung untuk memperjuangkan tim nasional di kancah internasional. Karena penampilannya yang kian memukau di Piala Dunia 1962, Manchester United, Juventus, dan Real Madrid sempat mengincar dirinya. Namun pemerintah Brazil melarang Pele untuk bermain di luar Brazil karena dirinya dianggap sebagai harta karun negara. Karir Pele di tahun 1960. Campeonato Paulista atau juara liga menjadi trofi pertama untuk Pele ketika bergabung bersama klub Santos. Saat itu, ia menjadi pencetak gol terbanyak, yakni 56 gol. Setahun kemudian, Santos sempat mengalahkan Vasco da Gama dengan skor 3-0 yang mengantarkannya ke trofi Torneio Rio Sao Paulo. Itu, Santos tidak bisa mempertahankan trofi Campeonato Paulista. Namun Pele berhasil kembali membawa Santos memenangkan trofi Campeonato Paulista di tahun 1960. Tapi kalah dalam Torneio Rio Sao Paulo. Pada saat itu dirinya menyelesaikan kompetisi dengan mencetak 47 gol.
Karena banyaknya trofi yang ia dapatkan, akhirnya klub Santos berpartisipasi dalam sebuah turnamen bergengsi di Amerika Selatan, yaitu Copa Libertadores. Pada saat itu Pele meraih kemenangan untuk klub Santos sebanyak 2 kali pada tahun 1969 dan 1963 dan menjadi top skor pada turnamen tersebut di tahun 1965. Pada ajang Piala Dunia antar klub, Pele juga telah mengantarkan Santos menjadi juara. Ia berhasil mengalahkan Benfica dengan skor 3-2 dan 4-2 pada tahun 1963. Lalu mengalahkan AC Milan dengan skor 2-4 dan 4-2 serta playoff 1-0. Pele mencetak gol ke-1000-nya di Santos pada tanggal 19 November tahun 1969. Namun di tahun 1972 Pele memutuskan pensiun dari Santos. Pele telah mengoleksi gol sebanyak 1091 dan 1115 selama 17 tahun berkarir di klub Santos. Karir Pele sepanjang sejarah. New York Cosmos. Pada tahun 1974, dalam rangka mempopulerkan dunia sepak bola, Pele tampil sebagai duta bola untuk Amerika Serikat bersama dengan Franz Beckenbauer dan Johan Cruyff. Walaupun usianya telah berumur 34 tahun, dirinya tetap bergabung bersama klub New York Cosmos dan tampil dengan luar biasa. Dia bahkan mengantarkan New York Cosmos menjuarai NASL, North American Soccer League, pada tahun ketiganya di klub ini. Total gol yang dicetak Pele adalah 64 dan 107 pertandingan. Karir Pele di dunia internasional. Pada tanggal 7 Juli tahun 1957, Pele mulai berkarir bersama Brazil, yang dimana ketika itu Argentina mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Pada usianya yang ke-16 tahun, Pele sempat mencetak salah satu gol dalam pertandingan tersebut. Sebagai pemain termuda yang pernah tampil di Brazil, gol inilah yang menjadi rekor buat Brazil. Piala Dunia 1958. Pada pertandingan Piala Dunia debut pertamanya Pele adalah saat Brazil melawan Uni Soviet. Dalam turnamen tersebut, dia adalah pemain termuda. Ketika melawan tim nasional Wales, Pele telah berhasil mencetak gol pertamanya untuk Brazil. Kemenangannya melawan timnas Wales mengantarkan Brazil ke semifinal melawan Prancis. Brazil telah unggul 2-1 saat babak pertama. Kemudian Pele mencetak hat-trick dan menjadikannya pemain muda yang pertama melakukan hat-trick sehingga Prancis kalah atas Brazil dengan skor kelak 5-1. Saat melawan tuan rumah Swedia di final, Pele adalah pemain termuda dengan usia 17 tahun yang tampil dalam final Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, dia mencetak 2 kali gol. Salah satunya adalah gol terindah yang dicatat dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah lob melewati kepala bek Swedia dan disusul ke arah gawang Swedia yang dijaga oleh Kjell Svensson dengan tendangan kerasnya. Akhirnya, pertandingan tersebut dimenangkan oleh Brazil dengan skor kelak 5-2. Dalam top skor, Pele menjadi runner-up di bawah Jos Fontaine dengan mencetak 6 gol. Itulah pertama kalinya Brazil meraih trofi Piala Dunia. Piala Dunia tahun 1962. Pele memberi sebuah aset pada permulaan pertandingan melawan Meksiko dan kemudian melewati 4 pemain Meksiko dan mencetak gol keduanya. Dalam pertandingan tersebut Brazil berhasil menang dengan skor 2-0. Namun ketika melawan Cekoslowakia, Pele sempat mengalami cedera sehingga membuatnya absen mengikuti turnamen tersebut.
Saat itu, perannya dalam timnas Brazil pun digantikan oleh Garinca dan berhasil membawa Brazil meraih Piala Dunia kedua. Piala Dunia tahun 1966. Pada turnamen kali ini dimulai dengan berbagai kontroversi. Salah satunya adalah Pele menjadi target sliding tackle brutal oleh pemain Portugal dan Bulgaria. Pergantian pemain pada waktu itu masih belum diperbolehkan. Akhirnya Brazil tersingkir dalam pertandingan di babak awal. Namun Piala Dunia selanjutnya, Pele bersikeras untuk tidak berpartisipasi kembali setelah kejadian tersebut. Akan tetapi Inggris tiba-tiba mengubah keputusannya hingga kemudian Piala Dunia untuk pertama kalinya dimenangkan oleh Inggris. Piala Dunia tahun 1970. Pada tahun 1969, Pele dipanggil kembali untuk memperkuat timnas Brazil. Namun ia menolak tawaran tersebut pada Piala Dunia 1970. Barulah ia menyetujui untuk bermain kembali dalam skuad timnas Brazil dan berhasil mencetak 6 gol. Karena pada saat itu timnas Brazil dibanjiri pemain terbaik dengan pemain Pele, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto, Clodoaldo Torres, dan Gerson sebagai anggotanya, maka timnas dijuluki pemain terbaik sepanjang masa. Pada pertandingan awal Brazil menang melawan Cekoslowakia dengan skor 4-1. Setelah kemenangan melawan Cekoslowakia, Brazil kembali berhadapan dengan juara bertahan yaitu negara Inggris. Di mana saat itu Pele memasukkan gol pertamanya dengan melakukan sundulan jauh ke tiang gawang. Akan tetapi bola tersebut diselamatkan oleh kiper Inggris yang bernama Gordon Banks. Namun di ajang tersebut Brazil menang dalam pertandingan dengan skor tipis 1-0. Setelah menang melawan berikutnya adalah Rumania. Brazil kembali menang melawan Seleção dengan skor 3-2, di mana saat itu pencipta gol pertamanya adalah tendangan bebas. Pada semifinal, Brazil dipertemukan dengan Uruguay untuk pertama kalinya sejak final Piala Dunia tahun 1950. Tapi sayang, Brazil dikalahkan oleh Uruguay. Itulah tadi karir dan perjalanan Pele dalam dunia sepak bola. Selanjutnya pencapaian Pele. Pele, sang legenda sepak bola dari Brazil, menerima banyak rekor dan penghargaan pribadi sepanjang karirnya. Jika dihitung dengan pertandingan persahabatan, total Pele telah mencetak 1.281 gol dari 1.363 pertandingan. Ia pun menjadi pemain dengan gol terbanyak dalam sejarah sepak bola sampai sekarang. Di era Pele, penghargaan Ballon d'Or hanya diperuntukkan pemain di liga-liga Eropa. France Football selaku otoritas utama Ballon d'Or kemudian melakukan evaluasi pemenang untuk memberi kesempatan pada pemain luar Liga Eropa. Pele berhak meraih 7 trofi Ballon d'Or di tahun 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, dan 1970. Sebuah rekor dalam penghargaan Ballon d'Or. Dengan 12 gol di Piala Dunia, ia menjadi top skor kelima sepanjang sejarah Piala Dunia. Pele juga jadi salah satu dari hanya 3 pemain yang mampu mencetak gol di 4 edisi Piala Dunia berbeda. Bersama dengan Diego Maradona dari Argentina, Pele kerap dianggap sebagai pemain terbaik dunia sepanjang masa, serta salah satu atlet dan publik figur paling berpengaruh sepanjang masa. Kematian Pele, sang legenda sepak bola. Pada tanggal 21 Desember 2022, Rumah Sakit Albert Einstein tempat Pele dirawat menyatakan bahwa tumornya telah berkembang dan dia memerlukan perawatan yang lebih baik terkait disfungsi ginjal dan jantung. Pele meninggal pada tanggal 29 Desember 2022 pada usia 82 tahun.
karena kegagalan fungsi multi organ dan komplikasi dari kanker usus besar. Ucapan berduka muncul dari berbagai pihak, termasuk Neymar, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi. Dan pada hari itu adalah hari duka seluruh para pecinta sepak bola dunia, di mana sang legenda sepak bola dunia Brazil yaitu Pele telah meninggalkan dunia. Itulah tadi sedikit biografi dari seorang legenda sepak bola dunia Brazil dengan segala skill, mulai dari dia hidup, karir, dan kemudian. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, saya akan memutarkan satu lagu yang luar biasa agar kalian semua menjadi senang dalam mendengarnya. Saya Komar Zaman pamit undur diri dalam program acara Salam Olahraga. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. نحلم إنه يكون العالم أحلى ونعيش بحب، ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب، ونتكاتف نرفع وتفرق، ونتعاون نصنع ونحقق، وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah.
the dreamers. We make it happen. Guess we believe.